Baik, setelah kita mempelajari bagaimana mencari torsi dan mencari momen inersia, nah sekarang kita sudah memenuhi syarat untuk mempelajari hukum Newton pada gerak rotasi. Nah, tentu hukum Newton sebelumnya pada gerak lurus kita tahu ada dua jenis ya, sigma F sama dengan 0, kemudian sigma F sama dengan M kali A. Kita sudah panjang lebar membahas apa ini bedanya ya. Nah, sekarang untuk gerak melingkar atau gerak rotasi ya atau GR, gerak rotasi itu berlakunya nah F kita ganti dengan torsi ya karena F itu gaya, sekarang kita pakainya momen gaya. Benda berputar itu akibat momen gaya. Jadi sigma torsi sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan nah M itu massa. Massa itu inersia benda. Nah, sekarang kita pakainya momen inersia bukan lagi inersia. Kali AA diganti dengan alfa ya, dimana kalau A percepatan, alfa adalah percepatan sudut ya, dimana alfa adalah percepatan sudut. Gitu ya. Jadi kalau tadi simpelnya F berubah menjadi torsi, I berubah M ya. M berubah menjadi I, kemudian A berubah menjadi alfa, gitu ya. Nah, jadi ini penyesuaian antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Nah, jadi kapan kita gunakan sigma torsi sama dengan 0? Sama seperti kapan kita gunakan sigma F sama dengan 0, yaitu saat benda diam. Nah, sigma F digunakan saat benda diam. Kemudian sigma F sama dengan 0 digunakan saat GLB. Nah, sigma torsi sama dengan 0 digunakan saat GMB. Jadi kalau bendanya mutar, tapi mutarnya dengan kecepatan yang tetap, itu masih berlaku sigma torsi sama dengan 0. Sementara sigma F sama dengan M kali A kan digunakan saat GLBB kan ya. Kalau bendanya dipercepat, maka di sini sigma torsi sama dengan I kali alfa digunakan kalau GMBB. Kalau bendanya dipercepat dengan percepatan sudut tertentu. Gitu ya. Ya, jadi intinya adalah kita sekarang kalau bendanya mutar itu boleh pakai sigma torsi ya, apakah sama dengan 0 atau sama dengan I kali alfa. Nah, nanti kita akan bahas ya. Pada kasus benda berputar itu nanti ada juga yang selain menggunakan torsi juga plus menggunakan sigma F gitu. Ya. Jadi bukan berarti gini ya. Kalau bendanya gerak lurus atau diam itu bisa menggunakan sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan M kali A aja. Tapi begitu bendanya mutar, nah itu kita gunakan dua-dua nih. Bisa kita gunakan dua-dua, sigma F dan sigma torsi, atau kita cuman gunakan sigma torsi aja atau cuman sigma F aja. Nah, jadi pada kasus gerak melingkar nanti dia akan lebih kompleks dibandingkan gerak lurus karena gerak melingkar ini juga melibatkan gerak lurus. Gitu ya, teman-teman.